Arktika, kapal pemecah es bertenaga nuklir terbaru dari Rusia. Ada 6 kapal besar kelas ini yang sekarang beroperasi dalam armada Rusia. Peran mereka sangat jelas. Membersihkan rute pelayaran sepanjang jalur Laut Utara yang berada di sepanjang pantai utara Rusia, serta menampung wisatawan yang berani mencoba ke wilayah utara yang membeku. Wilayah Arktik adalah tempat yang keras untuk hidup. Namun sekitar 4 juta orang hidup di sini. Dan setengah dari mereka adalah orang Rusia. Sementara kapal pemecah es bertenaga nuklir baru muncul pada tahun 1950-an, kapal pemecah es telah ada selama hampir 1000 tahun. Yang pertama yang dapat kita ketahui muncul pada abad ke-11 dengan kelompok yang dikenal sebagai Pamors, yang merupakan campuran etnis Karolines dan orang Rusia yang tinggal di utara Rusia. Mereka menggunakan perahu layar sederhana yang disebut koci untuk memecahkan es di Laut Putih. Lambung perahu dilindungi oleh papan kulit yang tahan terhadap aliran es yang biasanya terbuat dari kayu ek bersama dengan lunas palsu untuk meluncur di atas es. Beberapa abad kemudian, kapal pemecah es bertenaga uap pertama muncul. Di antaranya yang dianggap modern adalah kapal Rusia bernama Yermak yang muncul pada tahun 1889. Kapal ini terkenal karena melintasi kondisi es yang berat selama lebih dari 1000 hari antara tahun 1889 dan 1911. Sistem uap akhirnya digantikan dengan mesin diesel ketika ukuran kapal pemecah es meningkat secara dramatis. Ini diawali dengan hadirnya kapal Kanada raksasa berukuran 120 meter bernama CCJS Lois Esan Lauren yang mulai beroperasi pada tahun 1969. Mulai dari tahun 1975, muncul jenis kapal pemecah es baru yang dikenal sebagai kelas Arktika. Arktika adalah nama dari kelas kapal tersebut, tetapi juga digunakan untuk kapal pertama dalam kelasnya yang beroperasi antara tahun 1975 dan 2008. 6 kapal lain dalam kelas Arktik adalah Sibir, Rossiya, Sovietski Soyuz, Shamal, dan 50 Light Pobedi. Kapal-kapal kelas Arktika dilengkapi dengan lambung ganda, dengan lambung luar memiliki ketebalan 4,8 cm di area yang digunakan untuk memecahkan es dan 2,5 cm di area lainnya. Kapal-kapal Arktika terbaru juga dilapisi dengan polimer yang dirancang untuk mengurangi gesekan dengan es. Kapal juga dibantu oleh sistem pembentuk gelembung udara yang menyemburkan air dari jet-jet yang berada 9 meter di bawah garis air. Jet-jet ini dapat memompa 24 meter kubik air setiap detik. Kapal-kapal ini memiliki panjang antara 148 hingga 159 meter dengan displacement air antara 23 hingga 25.000 ton. Mereka memiliki kecepatan maksimum 20 knot yang setara sekitar 37 km per jam. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir tipe OK900A yang masing-masing mampu menghasilkan daya sebesar 171 MW. Namun, biasanya kapal-kapal pemecah es hanya menggunakan 1 reaktor nuklir pada satu waktu, sedangkan reaktor lainnya berada dalam mode siaga jika terjadi keadaan darurat. Mereka dapat berlayar selama 7,5 bulan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang membuat perjalanan melalui es lebih nyaman. Di antaranya kolam renang, sauna, bioskop, bar, perpustakaan, gym, bahkan ada yang dilengkapi dengan lapangan voli.
Jumlah kru di kapal ini bervariasi, mulai dari 130 hingga 200 untuk kapal-kapal yang lebih baru. Rusia berencana untuk memperkuat kehadirannya di lingkaran Arktik di masa depan. Putin menyatakan bahwa pada tahun 2035, armada Rusia akan memiliki setidaknya 9 kapal pemecah es bertenaga nuklir. Proyek 22220 menjadi awal dari upaya pembangunan ini dan tahap awalnya akan melibatkan 3 kapal baru. Konstruksi kapal pemecah es baru dimulai pada tahun 2012. Dan kapal Arktika yang baru direncanakan diluncurkan pada tahun 2017. Tetapi karena adanya keterlambatan akibat krisis Ukraina, kapal tersebut baru muncul pada akhir tahun 2019. 2 kapal lainnya yang termasuk dalam kelas ini telah selesai pada tahun 2022, yaitu Sibir dan Ural. Rusia bukanlah satu-satunya negara yang hadir untuk mengeksplorasi kutub Arktik. Amerika Serikat telah memulai beberapa program untuk mengeksplorasi kutub Arktik dengan tujuan untuk memahami dampaknya terhadap perubahan iklim dan mengurangi risiko keamanan global. Oleh karena itu, US Coast Guard telah menggunakan kapal pemecah es guna menunjang penelitian dan pengembangan di wilayah Arktik. Salah satu kapal yang digunakan AS adalah Cutter Hilly, sebuah kapal pemecah es yang paling teknis yang dimiliki US Coast Guard. Diberi nama dari Kapten Michael E. Healy, Cutter Hilly dibangun pada tahun 1996 dan ditugaskan pada Agustus tahun 2000. Kapal ini memiliki panjang hampir 128 meter dan lebar 25 meter, serta mampu menembus es setebal 1,4 meter dengan kecepatan 20 knot secara kontinu. Kapal ini dirancang untuk melakukan berbagai aktivitas penelitian dan menjadi platform berkelanjutan untuk misi potensial lainnya. Sebagai kapal pemecah es, perjalanan Hilly sangatlah sulit. Kapal ini harus melewati lapisan es yang tebal. Kapten dan perwira di anjungan kapal mengamati cakrawala untuk mencari rute yang memungkinkan bagi kapal. Rute dengan konsentrasi es yang lebih rendah menjadi prioritas. Sebagian besar kapal ini didedikasikan untuk fasilitas ilmiah. Cutter Hilly menyediakan ruangan sekitar 1.280 meter persegi untuk penelitian ilmiah, laboratorium utama, biokimia, elektronika, meteorologi, dan fotografi, serta berbagai sistem sensor. Laboratorium utama adalah tempat di mana sebagian besar eksperimen dilakukan. Tempat ini dilengkapi dengan teknologi terbaru, sistem tak berawak,
komputer lanjutan, dan lemari pendingin ilmiah untuk menyimpan sampel. Selain itu, terdapat ruang konferensi ilmiah di mana para peneliti dapat bertemu untuk memperlihatkan kemajuan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Healy memiliki akomodasi untuk 81 anggota kru dan 50 ilmuwan. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai peralatan ilmiah untuk pengambilan sampel dan analisis, serta kontainer dan perahu survei Arktik yang memungkinkan pelaksanaan eksperimen di luar kapal. Di sisi lain, terdapat juga hangar untuk 2 helikopter H-65 Dolphin atau 1 Dolphin dan 1 helikopter H-60C Hawk. Bekerja di Arktik merupakan tantangan yang ekstrim. Tim ini berusaha sebaik mungkin untuk mengeksplorasi dan memahami karakteristik unik dari Kutub Utara. Sementara itu, mereka juga meluangkan waktu untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan rekreasi. Selain sebagai kapal pemecah es dan laboratorium bergerak, Healy juga dapat digunakan untuk pencarian dan penyelamatan. Pada tanggal 12 Juli 2014, kapal peneliti Premier High Latitude membebaskan seorang pria dari perahu layar berukuran 11 meter yang terjebak di es Arktik sekitar 64 km di sebelah timur Laut Barrow, Alaska. Pihak US Coast Guard juga menggunakan kendaraan udara tak berawak untuk mengidentifikasi orang-orang yang hilang di laut dan menyelamatkan mereka dengan menggunakan perahu. Ekspedisi ilmiah ke Arktik memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi setelah misi ekspedisi selesai, mereka siap kembali untuk pulang. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan episode now berikutnya.